Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan ya, diberikan keberkahan ikhwan fillah yang dimanapun berada. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semua hajat dikabulkan, dan semua hutang Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perbanyak amalan berzikir pada Allah, karena Allah menyukai yang keluar dari lisan kita itu adalah zikrullah, zikrul. Karena apa? Karena ada perintahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka ikhwan fillah, ketika kita memperbanyak berzikir pada Allah, itu salah satu tanda iman kita kuat. Tanda iman seseorang yang sudah tidak ada, maka dia tidak akan pernah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berzikir ini bisa menjadi salah satu tanda. Tanda apa ikhwan fillah? Tanda bahwa ya orang itu beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu orang yang berzikir Allah tempatkan khusus di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang agung. Apalagi ada kalimat zikir yang sangatlah Allah cintai. Ya, di antaranya ikhwan fillah membaca tasbih. Tasbih itu kita bermunajat kepada Allah, mensucikan zat Allah, menyebutkan bahwa zat Allah itu suci. Nah, adapun ada kalimat tasbih tersebut, tasbih itu dalam hadis dijelaskan ada dua kalimat tasbih yang Allah sangat senangi, yang Allah sangat kagumi, yang Allah sangat mencintai bagi hambanya yang mengatakan membaca tasbih ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wasabbih, bertasbihlah kalian, bukrata wasila, kepada Allah itu di waktu pagi-pagi dan waktu petang. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan tasbih yang sangat Allah cintai, sangat Allah sayangi bagi orang yang membacanya. Ahabul kalami ilallahi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah ikhwan fillah, kalimat tasbih tersebut sangatlah Allah senangi, sangatlah Allah berikan pahala untuk orang yang membaca tasbih tersebut. Di orang yang membaca tasbih yang agung ini, maka Allah akan agungkan orang tersebut. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu butuh pada Allah. Tidak bisa dipungkiri, semua makhluk itu butuh pada Allah. Antumul fuqara ilallah. Allah itu tidak butuh kita. Maka ketika kita butuh kepada Allah, kita harus mendekat pada Allah. Dengan cara mendekat itu kita akan merasakan bagaimana rasanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan fillah, kebanyakan itu seseorang itu tidak merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu hanya merasakan kalau dia berhasil usaha, kalau dia mempunyai pekerjaan, dia beranggapan bahwa itu hasil perjuangannya. Bahkan sehingga tidak melihat bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, idza ataakallahu malan fal yura asru ni'matillahi wa karamati. Ketika Allah mendatangkan harta, mendatangkan kenikmatan, maka ingat ikhwan fillah, kita harus ingat, harus melihat pada nikmat yang kena pada kita, melihat wa karami, dengan kemuliaan Allah. Kita harus melihat itu siapa yang memberinya. Gitu ikhwan fillah. Jadi saya beri umpama seperti ini. Misalkan nikmat itu tidak
besar kata manusia, tetapi begitu hebat. Maka kita wajib mensyukuri yang pertama bukan kepada nikmatnya, tapi kepada pemberinya. Ya, contoh kecil gini. Bagaikan Iwan Villa diberi diberi bros. Iwan Villa tahu bros itu ya? Bros itu kan kalau nilainya harganya cuma 10.000, saya beri umpama. Coba jika bros itu harga 10.000, tetapi kita mendapatkan bros itu dikasih dari siapa? Misalkan dari Habib Umar, misal dari Habib Umar atau dari ulama memberi bros yang ada bacaan lafaz Allah. Nah, ya perempuan misal ya. Pertanyaan saya, yang menerima bros tersebut akan bangga atau tidak? Akan bahagia atau tidak? Nah, jawabannya adalah akan bahagia. Nah, kenapa bahagia? Bukan karena brosnya bahagia. Brosnya itu cuman 10.000 harganya. Dia bahagia karena melihat yang memberinya itu siapa. Itu yang memberinya Habib, yang memberinya ulama. Nah, begitupun nikmat kita. Ketika kita diberikan nikmat uang, nikmat apa? Nikmat harta kita diberikan nikmat sehat, maka kita harus bahagia karena yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun juga ikhwan fillah, ketika kita mendapatkan karunia-karunia dari Allah, ilmu ataupun apa, kita lihat yang pertama kali adalah pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita wajib bersyukur. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun. Menceritakan nikmat Allah itu adalah tanda syukur. Wa tarkuha kufrun, yang meninggalkan menceritakan nikmat itu adalah orang-orang yang tertutup hatinya. Nah, ikhwan fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan zikir yang sangat Allah senangi, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita perbanyak setiap hari, setelah sholat fardu, kemudian setelah sholat malam, di waktu pagi, di waktu sore, kita perbanyak. Sedang apapun keadaan kita bacakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Insyaallah kita akan dicintai Allah, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.